Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam kondisi sehat ya. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum belajar, jangan lupa siapkan dulu alat-alat tulisnya untuk mencatat hasil belajar kita pada hari ini. Nah, sebelum belajar, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam belajar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan doa tadi kita dapat dengan lancar menyerap ilmu di hari ini. Oke teman-teman? Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan belajar mengenai energi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kakak mau bertanya nih, dengan fenomena yang sekarang marak terjadi di Indonesia. Pasti teman-teman sudah tahu kan, sekarang sudah mulai banyak masyarakat yang tertarik menggunakan motor listrik. Nah, ini kenapa ya kira-kira masyarakat mulai berbondong-bondong yang awalnya menggunakan kendaraan BBM yang berbahan bensin, pertalite atau pertamax. Nah, sekarang masyarakat sudah mulai tertarik menggunakan motor listrik. Bahkan pemerintah kita sangat mendukung program tersebut dengan memberikan anggaran total itu sebesar 1,75 triliun yang akan diberikan kepada masyarakat. Per orangnya itu akan mendapatkan 7 juta apabila mereka mau membeli motor listrik. Nah, fenomena ini ada kaitannya dengan energi loh teman-teman. Oleh karena itu, tetap simak video ini sampai habis ya. Baiklah teman-teman, langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian energi. Nah, manusia membutuhkan energi untuk bekerja, untuk bergerak, untuk bernafas. Bahkan saat kita belajar sekarang ini kita juga membutuhkan energi loh. Nah, selain manusia, ternyata beberapa benda seperti mobil, motor, pesawat, kereta api itu juga membutuhkan energi untuk menjalankan kerjanya atau untuk mengantarkan manusia menuju suatu tempat. Nah, kita dapat lihat kan kalau mobil itu dapat bergerak apabila ada solar ataupun bensinnya. Begitu juga dengan pesawat dan kereta api, itu dapat bergerak jika ada bahan bakarnya berupa batu bara. Nah, energi ini ada di mana-mana. Bahkan tumbuhan dan hewan itu juga membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, untuk melakukan suatu usaha pasti dibutuhkan energi. Lalu, apa sih pengertian energi itu sendiri? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, energi ini banyak sekali macamnya. Macam-macam energi itu diantaranya ada energi potensial, ada energi listrik, ada energi kimia, ada energi angin, dan masih banyak lagi. Nah, untuk lebih detailnya, simak video berikutnya. Baiklah teman-teman, jenis energi yang pertama yaitu energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Ingat ya kata kuncinya, karena lokasi atau tempatnya. Sebagai contoh, saat kita bermain ketapel, batu di ketapel mendapat energi saat karet ketapel diregangkan. Nah, energi potensial itulah yang mendorong batu terlempar dari ketapel. Ada dua jenis energi potensial. Yang pertama yaitu energi potensial gravitasi bumi, dan yang kedua yaitu energi potensial elastisitas. Untuk energi potensial gravitasi bumi yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Maka semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, makin besar pula energi potensial gravitasinya. Nah, sedangkan jenis yang kedua yaitu energi potensial elastisitas, yaitu energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Contohnya pada karet ketapel dan busur panah, atau pada benda yang sedang ditekan ataupun pada pir. Makin jauh peregangan atau penekanannya, maka makin besar pula energinya. Mudah bukan?
Nah, untuk jenis energi yang kedua yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Ingat ya, kata kuncinya berpindah atau bergerak. Setiap materi yang berpindah atau bergerak memiliki bentuk energi yang disebut dengan energi kinetik atau energi gerak. Nah, objek bergerak melakukan kerja dengan cara menggerakkan benda lainnya. Contohnya seperti pemain biliar menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola. Selanjutnya, bola yang didorong tadi akan bergerak dan menggerakkan bola-bola yang lainnya. Nah, inilah kenapa suatu benda yang memiliki energi kinetik pasti menggerakkan benda yang lainnya. Contoh yang kedua yaitu ketika air mengalir melalui suatu bendungan akan menggerakkan turbin. Nah, contoh yang ketiga yaitu ketika teman-teman naik sepeda, pasti otot kaki teman-teman mengalami kontraksi yang akhirnya mendorong pedal sepeda untuk berjalan. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan jenis energi yang ketiga yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Ingat ya, yang terkandung dalam suatu zat disebut dengan energi kimia. Misalnya, makanan memiliki energi kimia sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Contoh lain energi kimia yaitu bensin yang mengandung energi kimia sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin, seperti itu. Nah, jenis energi yang keempat ini adalah energi listrik. Tentu saja listrik ini sudah familiar bagi teman-teman. Akan tetapi, apa sih energi listrik itu? Nah, energi listrik adalah energi yang memiliki muatan listrik atau arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi yang lainnya, seperti itu. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jika tadi kita belajar mengenai pengertian energi dan juga macam-macam energi, sekarang kita akan belajar mengenai sumber energi. Nah, kita tahu bersama bahwa energi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Semua aktivitas manusia itu memerlukan energi, sehingga pasti ada sumber energi yang dijadikan sebagai sandaran kehidupan manusia. Lalu apa sih sumber energi itu? Nah, sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Contohnya seperti panas matahari yang digunakan sebagai media untuk memanaskan air. Nah, panas matahari ini dapat dikatakan sebagai sumber energi. Contoh yang kedua yaitu spiritus yang digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan manusia. Nah, spiritus inilah yang disebut sebagai sumber energi. Nah, sumber energi ini ada dua, ada sumber energi yang terbarukan dan sumber energi yang tak terbarukan. Untuk menjelaskan lebih detailnya, simak terus video ini ya. Nah, jenis sumber energi yang pertama yaitu energi yang tak terbarukan. Yang paling banyak dimanfaatkan ini contohnya seperti minyak bumi, batu bara dan juga gas alam. Ketiganya digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada industri untuk pembangkit listrik maupun transportasi. Berdasarkan hasil perhitungan para ahli, minyak bumi ini akan habis 30 tahun lagi, sedangkan gas alam akan habis 47 tahun lagi dan batu bara akan habis 193 tahun lagi. Wah, tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi saat itu apabila manusia belum menemukan energi alternatif untuk menggantikan energi yang tak terbarukan ini. Baiklah, kita akan bahas macam-macam energi yang tak terbarukan tadi. Yang pertama yaitu energi hasil tambang bumi. Contohnya ini seperti minyak bumi, gas alam, batu bara. Ini merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Untuk mendapatkan minyak bumi dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi yang tentunya memerlukan mekanisme dan cara yang sangat kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang
memiliki pengetahuan dan pengalaman. Nah, untuk energi selanjutnya yaitu jenis energi yang tak terbarukan yang kedua yaitu energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Partikel nuklir ini seperti proton dan neutron yang tidak terpecah di dalam proses reaksi isi dan fusi. Akan tetapi, kumpulan tersebut memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Nah, adanya perbedaan massa ini akan dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Nah, teman-teman, untuk jenis sumber energi yang kedua yaitu energi terbarukan. Ancaman bahwa sumber energi suatu saat akan habis menyebabkan banyak ilmuwan yang berusaha menemukan energi alternatif yang terbarukan atau tidak akan habis dipakai. Nah, sumber energi terbarukan yang saat ini muncul dikembangkan adalah biogas dari kotoran ternak dan air mengalir, angin, panas matahari. Nah, itu beberapa contoh sumber energi terbarukan yang sedang dikembangkan oleh para peneliti saat ini. Nah, salah satu sumber energi terbarukan yang saat ini mulai dipelajari agar dapat dikembangkan di Indonesia adalah biogas yang berasal dari sampah biologis. Akan tetapi selain biogas ini juga ada energi matahari, di mana energi matahari ini energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Nah, karena matahari merupakan sumber utama energi, jadi energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lain. Contohnya seperti panel surya, di mana mengubah dari energi matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, untuk jenis energi terbarukan yang kedua, ini ada pembangkit listrik tenaga air. Ini sudah sering kita dengar ya, bahwa PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik yang dibangkitkan ini disebut dengan hidroelektrik. Untuk komponen pembangkit listrik tenaga air ini diantaranya ada generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi kinetik dari air. Namun secara luas pembangkit listrik tenaga air ini tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak di laut. Nah, kaitannya dengan motor listrik tadi, salah satu alasannya agar kita dapat menghemat BBM, sehingga para ilmuwan dan peneliti ini sudah mengembangkan motor listrik dan didukung juga oleh pemerintah. Agar apa? Agar nantinya manusia dapat dengan mudah tetap melaksanakan aktivitasnya dan dapat menghemat energi yang tak terbarukan berupa BBM, di mana BBM ini tergolong energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga apabila habis manusia akan terkendala mobilitasnya. Oleh karena itu, sekarang dikembangkan dan dipromosikan motor listrik agar tidak menggunakan BBM lagi, seperti itu. Nah, jenis energi terbarukan yang ketiga ini ada energi angin. Energi angin ini memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolasi. Nah, energi terbarukan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Nah, jika dibandingkan dengan energi angin dan energi matahari, energi tidal ini memiliki sejumlah keunggulan. Keunggulan tersebut antara lain yaitu memiliki aliran energi yang lebih pasti dan mudah diprediksi. Yang kedua yaitu lebih hemat ruang, dan yang ketiga yaitu tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit.
pasti jika memiliki keunggulan juga akan memiliki kelemahan. Nah, kelemahan dari energi tidal ini adalah membutuhkan alat konversi yang andal yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras karena tingginya tingkat korosi dan kuatnya air laut. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kakak jelaskan terkait energi dalam sistem kehidupan. Untuk selanjutnya terkait dengan makanan sebagai sumber energi, transformasi energi dalam sel, metabolisme sel, dan juga sistem pencernaan, bisa kalian baca materinya di aplikasi, dan kalian juga dapat melakukan simulasi di aplikasi sesuai dengan yang sudah diberikan di halaman. Baiklah, mungkin hanya itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.